Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aidil Hidayat dengan NIM 105200247 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas 3H, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi kewajiban saya selaku mahasiswa, yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, untuk soal pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya, guna mengatur pergaulan hidup masyarakat. Macam-macam sumber hukum. 1. Undang-undang. 2. Kebiasaan. 3. Jurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim. 4. Traktat. 5. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. 6. Revolusi. Contoh hukum di Indonesia adalah 1. Hukum pidana di Indonesia. 2. Hukum perdata di Indonesia. 3. Hukum tata negara. 4. Hukum tata usaha atau administrasi negara. 5. Hukum acara perdata Indonesia. 6. Hukum acara pidana Indonesia. 7. Hukum antar tata hukum. 8. Hukum adat. Baiklah, selanjutnya soal kedua. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam Indonesia, yaitu sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu dan badan hukum. Apa atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya, objek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum yang bercontohkan manusia dan badan hukum. Biasanya, objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Baiklah, untuk soal yang ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban dan berikan contohnya. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Contohnya, hak dan kewajiban masyarakat Indonesia untuk beragama. Masyarakat Indonesia mempunyai hak masing-masing untuk memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia seperti pada Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban dari masyarakat Indonesia harus memeluk satu agama dan tidak lebih atau tidak kurang. Dan untuk soal keempat, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contoh. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Contohnya, peristiwa hukum, kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hukum, hak dan kewajiban adalah pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lainnya. Akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contohnya, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dan dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindak pidana hukum. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.